Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Novarti. Kali ini pembahasan kita masih nggak jauh-jauh dari kehidupan ibu rumah tangga, tapi kita fokuskan kepada ibu rumah tangga yang produktif. Nah, jadi kali ini aku akan share beberapa tips untuk menjadi ibu rumah tangga yang konsisten produktif dari rumah. Karena nggak sedikit ibu rumah tangga yang ingin produktif, udah mulai nih, tapi ternyata di tengah jalan tuh berhenti, susah banget buat konsisten. Karena memang konsisten ini menjadi kendala yang paling banyak dialami ibu-ibu untuk produktif dari rumah. Nah, ini tips dari aku berdasarkan pengalaman pribadi aku, gimana sih caranya biar tetap konsisten nih produktif dari rumah. Simak videonya sampai habis ya. Tips yang pertama, pilih kegiatan produktif yang sesuai dengan passion kita. Jadi jangan sampai ikut-ikutan mana yang lagi viral nih. Misalnya, sekarang banyak banget tuh ibu-ibu yang jualan online, misalnya baju. Atau dulu sempat tuh ada yang dropship. Nah, itu juga viral ya, sempat viral, banyak yang dapat untung dari sana. Tapi pas kita coba, ternyata kita nggak suka di situ. Nah, intinya itu adalah suka. Kita dengan waktu yang terbatas ya, dengan energi yang juga terbatas, karena ibu rumah tangga juga harus menyisihkan energinya untuk rumah dan anak, juga untuk produktivitasnya gitu. Jadi harus suka dulu. Kalau suka ini menjadi pondasi yang paling penting biar kita konsisten ke depannya. Karena kalau kita nggak suka, itu pasti jalaninnya berat banget. Dan untuk menjalankan produktivitas misalnya dari nol banget nih, itu kan ada proses panjang yang bakalan kita lewatin. Nah, kalau kita nggak suka, kita nggak akan mampu tuh ngelewatin prosesnya. Kalau ada tantangan datang, kita bakalan cepat nyerah. Tapi kalau kita memang suka di bidang itu, di kegiatan itu, kita ya udah, kalau ada tantangan datang, kita belajar, kita nyari cara gimana sih buat nyelesain tantangan tersebut gitu, melewati tantangan tersebut. Misalnya contohnya dulu aku juga pernah banget, karena ini kesalahan aku, makanya aku jadikan poin pertama, tips pertama. Aku dulu sempat jualan online baju anak. Itu aku udah beli di Tanah Abang, bajunya itu jutaan ya teman-teman. Tapi ternyata pas dijalanin aku nggak suka. Itu cuma beberapa bulan doang, itu aku milih langsung berhenti. Bajunya akhirnya dibagi-bagiin gratis aja, karena aku memang gak suka. Dan tiap hari aku ngerasa, aduh males banget, aduh beban banget. Tapi pas ketika aku menemukan produktivitas yang sesuai passion, aku nulis blog, aku nulis buku, dan mungkin bikin konten, banyak konten ya, editing gitu di Canva, dan aku happy banget. Jadi misalnya ada masalah, ada kendala, aku menyelesaikan itu dengan, ya walaupun memang susah ya, tapi ada kemauan untuk maju di kegiatan yang kita lakukan gitu. Jadi pastikan para ibu rumah tangga kalau ingin produktif, pastikan kegiatannya itu sesuai passion dulu. Itu pondasi yang paling penting biar bisa konsisten. Yang kedua, kita tetapkan target. Jadi kalau aku pribadi, misalnya kalau teman-teman nanya ke ChatGPT lah, atau ke seseorang yang produktif juga dari rumah gitu, mungkin kebanyakan dari mereka menyarankan coba deh cari waktu emas kamu kapan, misalnya apa malam, apa pagi, atau tentukan jadwal hariannya kapan mau produktif di situ. Misalnya teman-teman suka ini ya, merajut misalnya gitu ya, suka merajut, aku mau menetapkan pagi aja deh, misalnya jam 7 sampai jam 8 mau ngerajut dulu pagi-pagi sebentar gitu. Kalau aku nggak bisa kayak gitu, karena setelah aku coba dengan kondisi anak-anak yang masih kecil, belum bisa mandiri, ada aja gangguan ketika aku mengerjakan sesuatu itu. Jadi jadwalnya itu berantakan, aku nggak bisa bekerja di jadwal yang tetap. Akhirnya apa? Akhirnya aku lebih fokus pada target. Aku menetapkan target, misalnya aku nulis blog kan, karena kegiatan produktif aku lebih banyak menulis. Jadi menulis blog, misalnya aku harus menyelesaikan 4 artikel blog minimalnya dalam sebulan. Apapun yang terjadi, 4 artikel itu harus selesai. Mau aku begadang, mau ada waktu senggangnya kapan, atau mungkin kalau udah mepet banget nih, mau akhir bulan ternyata aku belum nulis artikel, misalnya baru 2,
Ya mau nggak mau, aku maksain diri gimana caranya biar itu targetnya selesai gitu. Jadi lebih fokus pada target, dan target ini nggak harus yang besar-besar teman-teman. Jadi target itu kayak aku cuma 4 artikel sebulan, jadi cuma 1 artikel seminggu. Jadi dalam sehari aku nulis 1 paragraf pun, cuma 2 paragraf pun, ya seminggu harusnya bisa selesai 1 artikel dong. Ya jangan panjang-panjang juga artikelnya. Nah gitu intinya, jangan membuat target yang memberatkan kita, tapi jangan juga terlalu ringan. Nah gitu, dan patuhi target itu. Setelah target tercapai, biasanya aku kadang-kadang ngasih reward nih ke diri aku sendiri. Misalnya, aku nggak akan mau beli makanan yang aku pengen itu sampai target aku tercapai. Jadi kalau tercapai aja, aku baru bisa beli makanan itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba metode yang seperti itu. Yang ketiga, buang jauh-jauh perfeksionis. Itu bikin kita nggak mulai-mulai. Jadi perfeksionis itu, aku belum jago deh kayaknya. Tapi aku kayaknya belum sehebat orang-orang deh. Itu mending buang jauh-jauh, karena kalau kita memulai, itu pasti belum sejago orang-orang yang udah mulai bertahun-tahun lalu gitu kan. Nah, dengan kita berpikir kita harus jago dulu baru mulai, kita nggak akan pernah mulai. Karena kita nggak akan bisa jago kalau kita nggak mulai. Ya udah, mulai dengan apa adanya diri kita dulu, nanti pas di prosesnya pasti kita tahu apa yang akan kita pelajari. Oh, ternyata aku kurang di sini nih. Oh, ternyata ini yang harus aku cari tahu nih. Nah, gitu. Jadi pokoknya hilangkan perfeksionis itu dan mulai sekarang. Yang keempat, kenalkan aktivitas produktif kita kepada anak. Kalau aku nggak akan nunggu anak tidur dulu, nggak selalu seperti itu baru aku mengerjakan kegiatan produktif aku. Baru misalnya aku nulis kan, aku bikin konten gitu ya, aku nggak akan nunggu anak-anak tidur dulu. Aku sengaja di sebelah mereka, bahkan sejak mereka bayi, aku perlihatkan nih, oh bunda punya aktivitas buat bunda sendiri ya nak, pengen nunjukin itu. Akhirnya pas mereka mulai udah besar, udah agak besar, udah ngerti, dengan sendirinya mereka, oh bunda lagi nulis, jangan ganggu dulu gitu. Dia akan paham kalau aku butuh waktu untuk nulis. Nah gitu ya teman-teman, jadi bisa melakukannya di depan anak-anak agar mereka itu mengenal juga nih aktivitas bundanya yang nggak melulu harus bersama mereka gitu. Maksudnya keberadaan kita itu kita bisa ngawasin mereka juga kan kalau kita mengerjakan produktivitas itu gitu kan. Yang kelima, temukan support system kita. Support system ini kalau yang paling seringnya itu dan memang sangat membantu itu keluarga terdekat ya. Karena aku merantau, jadi cuma suami nih yang paling dekat. Nah, coba bicarakan, diskusikan dengan suami. Aku ingin produktif di bidang ini. Kalau aku butuh waktu, tolong ya, kita bagi tugas ya, tolong pegang anak-anak dulu. Nah, gitu. Nah, terus support system ini aku menganggapnya bukan cuma berbentuk manusia ya, maksudnya itu berbentuk keluarga, orang terdekat kita. Tapi misalnya support system ini mungkin orang penjual makanan di luar, misalnya kita, oh targetnya udah mepet akhir bulan nih, target kita belum tercapai, gak apa-apa lah kalau sekali ini kita beli makanan jadi di luar aja gitu kan, gak apa-apa kan ya. Atau baju kita ditaruh di laundry dulu nih sekali ini biar kita bisa mungkin kalau teman-teman passionnya desain gitu ya, buat desain dulu gitu, atau mau foto-foto dulu gitu kan kalau passion, atau mau masak dulu, bikin konten masak dulu ya nggak apa-apa, itu support system dan kita harus menemukan itu sendiri. Terus support system yang nggak boleh ketinggalan, teman-teman, lebih ke wajib sih kalau menurut aku, ikut kelas online dan juga ikut komunitas yang sesuai dengan produktivitas kita. Kalau aku itu sering ikut kelas menulis, gabung komunitas menulis dan komunitas blogger, dan itu support system yang paling banyak mengalirkan semangat itu dari sana. Kalau aku pengalamannya begitu. Jadi kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi, kita punya minat yang sama, itu pasti kita bakalan semangat nih. Kalau ada masalah apa, tantangan apa, kita bisa diskusi, kita bisa tanya gitu.
Nah, yang terakhir, yang keenam, jadikan kegiatan produktivitas kita itu sebagai salah satu prioritas di antara prioritas yang lain. Kalau kita nggak prioritasin, itu bakalan gampang banget, udah capek dari pagi udah kerja ngurus rumah, masa nggak istirahat gitu ya, itu besok aja deh. Jadi kita nggak memprioritaskan itu. Intinya kalau kita suka, kita punya tujuan di sana. Nah, tujuan ini juga penting nih. Tujuan ini salah satu poin yang bikin kita semangat untuk memprioritaskan itu. Kalau aku menetapkan tujuan, itu biasanya kalau dulu misalnya aku harus menang lomba blog nih gitu. Aku belum pernah menang lomba, kalah terus nih, aku harus menang lomba blog. Akhirnya dengan tujuan itu, aku bakalan memprioritaskan buat ikutan lomba blog gitu, memprioritaskan belajar nulis lagi dengan lebih baik gitu. Jadi teman-teman boleh menentukan tujuan agar kita bisa memprioritaskan kegiatan produktif kita itu gitu. Jadi jangan asal-asal pengen doang, tapi harus diprioritaskan. Ini juga jadi kunci agar kita bisa konsisten gitu ya teman-teman ya. Jadi keenam ini, tips ini sudah aku lakukan semua dan alhamdulillah mungkin sudah sekitar 9 tahun ya. Ini bukan berarti mengurus rumah dan anak itu bukan kegiatan produktif ya, itu malah produktivitas yang paling mulia menurut aku. Ya pasti semua orang setuju lah. Tapi kita butuh produktivitas selain dari urusan rumah dan anak. Nah, dengan mempunyai produktivitas ini, kita bisa meningkatkan ilmu kita, pengalaman kita, bahkan dari sana kita menemukan teman-teman baru, relasi bermanfaat untuk kita gitu kan, belajar. Pokoknya jangan sampai kita itu gak berkembang. Apalagi di dunia digital sekarang itu banyak banget kelas-kelas atau akses digital yang memudahkan kita mengembangkan diri meski dari rumah. Alhamdulillahnya itu bisa menjadi jalan kita untuk menemukan kesuksesan atau tujuan yang baru. Jadi kita bisa punya cita-cita lagi, kita bisa mengejar impian lagi, dan itu sangat bisa dimulai dari produktivitas kecil yang kita lakukan di rumah. Yuk, ibu rumah tangga, teman-teman yang sesama ibu rumah tangga, coba deh sekarang gerakan dirinya untuk produktif dari rumah, dan pasti teman-teman gak akan nyesel kalau memulai produktivitas itu sekarang. Aku jamin itu, karena salah satu yang aku syukuri setelah resign itu adalah memilih untuk produktif. Oke, sekian dulu teman-teman video aku kali ini. Semoga tips yang sedikit ini, yang singkat ini, bisa memantik semangat teman-teman, semangat semua ibu rumah tangga untuk produktif dari rumah dan mengembangkan dirinya. Insya Allah kalau memang ada rezekinya di sini, malah bisa membuka pintu penghasilan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya yang mungkin aku akan sharing lebih banyak mengenai produktivitas ibu rumah tangga. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.